Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kelompok 4. Di video kali ini kita akan membahas tentang vintage. Mulai dari apa itu vintage, latar belakang masalah vintage, dan masih banyak lagi. Sebelum kita membahas, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Halo, saya Susilawati NIM 191100195. Kami dari kelompok 4 STKD Perbanas Institute akan menjelaskan sedikit mengenai fintech. Kira-kira udah pada tahu belum ya, apa sih fintech itu? Fintech atau Financial Technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi, yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam bertransaksi kita harus bertemu secara langsung dengan membawa uang cash, namun pada saat ini kita dapat melakukannya dengan mudah, bahkan dalam hitungan detik sekalipun. Kini, kita dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan menggunakan metode pembayaran digital. Lalu, bagaimana fintech itu terjadi? Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan atau hanya sekedar pergi ke bank untuk mentransfer dana kini bisa diminimalisirkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Hai, saya Indra Satria Wijaya, NIM 1910194, akan menjelaskan tentang latar belakang vintage. Sama seperti bidang bisnis lainnya, vintage lahir dari permasalahan finansial sehari-hari dan diharapkan menjadi solusi ampuh untuk mengatasinya. Penggunaan teknologi yang masif oleh masyarakat ini secara langsung memerlukan aksesibilitas yang lebih efektif dan efisien dalam segala hal ini. Disinilah vintage hadir dengan membawa kemudahan dan kecepatan aksesibilitas terutama dalam transaksi ekonomi. Hasil transaksi seperti berbelanja, transfer, hingga transaksi ekonomi lainnya bisa diselesaikan dengan mudah, cepat, dan tanpa repot. Perkenalkan, nama saya Devina Nuriska Cahyani, NIM 19110000139. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fintech di Indonesia. Fintech dapat mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif. Fintech juga dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Pada tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan POJK mengeluarkan kebijakan peraturan baru mengenai fintech tentang peminjaman off-balance sheet oleh pasar dan proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih perkembangan fintech di Indonesia? Perkembangan fintech di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2006, namun perusahaan fintech Indonesia baru memperoleh kepercayaan dari masyarakat setelah berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia atau biasa disingkat dengan AFI pada September 2015. Selama tahun 2006 sampai tahun 2017, jumlah perusahaan fintech di Indonesia sudah mengalami perkembangan sebesar 78%. Pada tahun 2017, tercatat 140 perusahaan fintech terdaftar di OJK, termasuk pula bank negeri maupun bank swasta yang memberikan layanan fintech khusus nasabahnya. 43% pada sektor pembayaran, seperti mobile payment, sama halnya seperti payment gateway startups. Menariknya, hanya sebanyak 20 perusahaan asing yang berpartisipasi untuk berinvestasi pada fintech, baik lokal maupun startup asing. Perkembangan fintech secara global. Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia, secara global fintech juga berkembang dengan pesat. Bahkan jenis-jenis fintech yang ada di luar Indonesia lebih beragam bila dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Fintech sendiri merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang pertama kali muncul di tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Yang dewasa ini sudah merambah ke berbagai macam jenis aplikasi untuk berbagai macam jenis transaksi. Dari studi penilaian cepat pasar fintech global COVID-19 menunjukkan 12 dari 13 sektor fintech tumbuh selama pandemi. Riset tersebut diluncurkan oleh Cambridge Center for Alternative Finance. Industri fintech menarik banyak orang karena perannya yang semakin vital di era pandemi seperti sekarang ini. Sebagai contoh, untuk meningkatkan jutaan pelanggannya dengan lebih baik, raksasa retail di Amerika yaitu Walmart Inc. membuat perusahaan rintisan fintech
dengan menjalin kemitraan dengan Ribbit Capital, investor di platform perdagangan saham Robinhood. Industri fintech terus berkembang pesat didukung dengan ketertarikan masyarakat dan juga pebisnis di seluruh dunia. Berikut alasan kenapa fintech digemari. Yang pertama, fintech memudahkan berbagai proses di bidang keuangan, mulai dari jangkauan hingga variasi layanan yang dapat diberikan, apalagi bila dilihat dari segi efektivitas dan efisiensinya. Yang kedua, perkembangan teknologi yang menunjang fintech terus bermunculan dan mendukung inovasi yang bisa diberikan oleh fintech itu sendiri. Yang ketiga, fleksibilitas dari fintech itu sendiri tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, industri ini juga menjadi lahan subur bagi banyak pebisnis untuk mengembangkan industri fintech itu sendiri atau menjadikannya sebagai penunjang dari bisnis mereka. Yang keempat, penggunaan teknologi software dan data yang terkumpul oleh fintech dapat digunakan atau dapat dijadikan bagian dari analisis resiko mendatang. Nama saya Anggi Moza dengan NIM 19110000170. Di sini saya akan menjelaskan manfaat fintech bagi masyarakat. Berikut beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan sebagai masyarakat yang menggunakan fintech. Yang pertama, mendukung inklusi keuangan. Target inklusi keuangan Indonesia adalah sebesar 75% pada tahun 2019, namun baru mencapai angka 49%. Angka tersebut tentunya masih jauh dari target. Masih banyak lapisan masyarakat yang kesulitan untuk mengakses layanan keuangan formal. Dari permasalahan itulah muncullah fintech yang menjadi salah satu solusi, karena fintech umumnya berbasis pada layanan jaringan atau online. Dengan cara ini, masyarakat dinilai lebih mudah untuk mengakses layanan keuangan informal cukup dengan bermodal jaringan internet. Yang kedua, membantu UMKM mendapatkan modal berbunga rendah. Sebagian besar usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di Indonesia mendapatkan modal dari bank, baik itu bank pemerintah ataupun bank swasta. Hal ini tentu bukan merupakan suatu kesalahan. Namun yang perlu diingat adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit usaha serta suku bunga pinjaman di bank yang umumnya cukup tinggi. Hal ini dirasa cukup memberatkan bagi para pelaku UMKM. Salah satu klasifikasi dari fintech, yaitu peer-to-peer lending, dapat menjadi solusi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan modal yang lebih rendah. Dengan layanan peer-to-peer lending, syarat yang diperlukan tidak terlalu banyak dan rumit. Selain itu, bunga pinjaman yang disebabkan kepada nasabah juga relatif lebih rendah. Yang ketiga, kemudahan layanan finansial. Dengan adanya aplikasi seperti mobile banking, banyak mengubah cara hidup kita yang berkaitan dengan uang dan finansial. Manfaat fintech satu ini paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Cukup menggunakan smartphone, semua selesai. Yang keempat, mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi. Banyak bank yang menawarkan pinjaman kepada nasabahnya untuk modal usaha. Misalnya, kehadiran fintech dapat membantu masyarakat untuk terhindar dari pinjaman dengan bunga yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perusahaan ataupun startup di bidang ini tak hanya mengambil keuntungan bisnis untuk dirinya sendiri, tapi juga memberikan manfaat berupa keuntungan secara finansial kepada masyarakat. Yang terakhir adalah melahirkan banyaknya startup yang baru. Tentu saja dengan munculnya startup yang baru, penyerapan tenaga kerja menjadi lebih tinggi, hidup masyarakat juga mengalami peningkatan. Nama saya Priya Krisapani, NIM saya 19110000164. Saya akan menjelaskan jenis-jenis vintage. Jenis-jenis vintage ada 4, yakni peer-to-peer, lending and crowdfunding, yang dimana dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui P2P lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. Yang kedua ada manajemen risiko investasi. Dalam jenis yang satu ini, Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan Anda. Yang ketiga ada payment, clearing, dan settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet, yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, clearing, and settlement. Yang terakhir adalah market aggregator, jenis vintage yang saat ini mengacu pada portal
yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya, fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini, diharapkan Anda dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Perkenalkan, nama saya Siva Zita Putri, NIM 1911 000150. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari fintech. Dampak positif pertama yaitu kemudahan pelayanan finansial. Kehadiran fintech tentunya membuat proses transaksi keuangan masyarakat menjadi lebih mudah. Masyarakat juga akan mendapatkan pelayanan finansial yang meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun instrumen alternatif investasi yang lebih mudah dan praktis. Melalui fintech, masyarakat juga bisa mengakses pelayanan finansial melalui smartphone atau laptop yang notabene dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun berada selama terkoneksi dengan internet. Dampak yang kedua yaitu melengkapi rantai transaksi keuangan. Keberadaan fintech dalam perekonomian Indonesia juga memberikan dampak positif yang luar biasa sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Faktor kelahiran fintech ini terjadi karena adanya tuntunan zaman dan pasar ekonomi. Dan melalui fintech pula segala transaksi keuangan bisa dijalankan secara praktis. Sejatinya, fintech bukanlah pengganti bank konvensional, melainkan pelengkap rantai keuangan di Indonesia. Karena kehadiran fintech dapat memperkuat ekosistem keuangan bangsa. Dampak yang ketiga yaitu menyerap tenaga kerja dan menambah PDB. Kontribusi fintech merupakan perusahaan baru lahir di 2016. Bisa menyerap tenaga kerja sebesar 215.433 orang. Pengembangan fintech selama kurang 2 tahun ini bisa menambah produk domestik bruto sebesar 25,97 triliun, di mana juga bisa menstimulus pertumbuhan perbankan sebesar 0,8%, perusahaan pembiayaan sebesar 0,6%, dan ICT sebesar 0,2%. Dampak yang keempat yaitu mengatur masalah keuangan. Tercatat ada 235 pemain fintech di Indonesia. 39% diantaranya memiliki sistem pembayaran yang cukup terbilang mapan. Bahkan, hampir di semua negara pun mengalami hal yang serupa. Selain itu, banyak perusahaan fintech yang menawarkan metode fintech lending, di mana telah berkembang hingga mencapai 1.000 triliun dalam setiap segmen-segmen tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif terhadap fintech. Yang pertama itu ada penyelewengan dan dana nasabah. Banyak sekali produk keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan fintech. Salah satu produknya adalah produk penggalangan dana dengan jumlah yang sangat besar. Hal yang membahayakan ini adalah sejumlah produk penggalangan dana ini justru tidak memiliki izin yang jelas dan tidak terdaftar pada OJK, hingga bisa dikatakan ilegal. Yang kedua ada penipuan berkedok investasi. Perusahaan fintech sebenarnya memberikan kemudahan investasi kepada masyarakat di mana dan kapan saja. Akan tetapi sejumlah perusahaan fintech ini justru mendirikan usaha dengan tingkat resiko yang sangat tinggi dan tidak memiliki kejelasan arah kerjanya. Yang ketiga ada mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, karena kemudahan yang ditawarkan sejumlah perusahaan fintech menyebabkan sejumlah nasabah beralih ke perusahaan fintech dibandingkan memanfaatkan produk dan layanan perbankan yang jauh lebih aman. Yang keempat, ada ketergantungan terhadap internet. Maka mau tidak mau masyarakat harus tergantungan terhadap keberadaan internet. Perkenalkan, nama saya Nova Sari, NIM saya 191100000148. Di sini saya akan menjelaskan untuk produk serta penjelasan fintech di Indonesia. Perusahaan rintisan atau startup di bidang jasa keuangan berbasis teknologi fintech masih akan terus tumbuh di Indonesia. Alasannya belum optimalnya peran perbankan di sektor jasa keuangan dan masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengklasifikasikan fintech di Indonesia dalam 2 jenis kategori. Yang pertama, fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital yang operasikan lembaga keuangan seperti Mandiri Online, besutan Bank Mandiri. Dan yang kedua yaitu fintech 3.0 untuk startup teknologi
teknologi yang punya produk dan jasa inovasi keuangan. Badan Internasional Pemantau dan Pemberi Rekomendasi Kebijakan mengenai Sistem Keuangan Global Financial Stability Board atau FSB membagi fintech dalam 4 kategori. Yang pertama, fintech payment, yaitu teknologi finansial jenis ini mempermudah Anda dalam melakukan berbagai macam pembayaran, mulai dari pembayaran tagihan sehari-hari, belanja online, hingga pembayaran untuk transaksi offline. Yang kedua, fintech crowdfunding. Teknologi finansial jenis ini mempermudah mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang memberikan dana. Dengan adanya fintech ini, mereka yang membutuhkan dana bisa mendapatkan dana sesuai kebutuhan. Yang ketiga, fintech market aggregator. Ketika Anda bingung ingin memilih produk keuangan yang tepat, Anda bisa mencari tahunya melalui jenis fintech ini. Produk keuangan di luar sana itu banyak jenisnya, jadi mungkin Anda akan bingung. Namun, tidak usah khawatir, Anda bisa memanfaatkan fintech ini untuk mencari informasi produk keuangan yang menarik. Yang keempat atau yang terakhir, fintech investment. Fintech ini memudahkan Anda untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen, dari reksadana, emas, valuta asing, saham, dan yang lain. Terus, contoh produk fintech itu yang pertama, bank digital. Jadi untuk membuka rekening bank, tidak perlu mendatangi bank langsung. Anda bisa mengajukan pembukaan rekening melalui internet. Yang kedua, P2P Lending. P2P Lending adalah contoh produk fintech yang sedang populer saat ini. Contoh dari P2P Lending adalah modal rakyat menjadi tempat bertemu antara pelaku UMKM dan para investor. Yang ketiga, dompet digital juga bukan produk keuangan yang asing bagi kita loh. Dompet digital ini banyak jenisnya. Anda jadi bisa membayar apa saja dengan dompet digital, mulai dari membayar barang belanjaan, membayar tagihan sehari-hari, membayar untuk kepentingan investasi, dan masih banyak lagi. Yang keempat, aplikasi asuransi. Berbagai macam jenis asuransi sekarang juga bisa diajukan secara. Dan yang kelima, pinjaman online. Biasanya Anda tidak memerlukan jaminan untuk meminjam karena pinjaman yang diberikan terbatas, tenor pembayarannya pun cenderung sebentar. Perkenalkan, nama saya Nuarsa Aulia Nurani dengan NIM 191100173, membahas mengenai regulasi atau aturan hukum mengenai fintech yang berlaku di negara Indonesia. Sejauh ini, ketentuan mengenai fintech memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai fintech ini. Namun, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut. Regulasi yang pertama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM UBTI. OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan Fintech Peer-to-Peer Lending atau P2P Lending. Pada intinya, bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech. Regulasi yang kedua yaitu Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran atau PTP. Sebagaimana dilansir dari laman resmi bi.go.id, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PB ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi. Regulasi yang ketiga yaitu Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.
Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, BI menerbitkan PBI sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia tersebut, bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.